Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel saya ya, Suhardiansa atau channel Bang Suhar. Nah, pada playlist kali ini, pada video kali ini adalah sebuah video intro daripada playlist desain grafis yang mana nantinya kita akan ngebahas tutorial untuk desain grafis seperti desain logo, desain mm, sertifikat, sertifikat spanduk dan lain sebagainya. Kita akan bahas di playlist ini ya. Nah, oke. Pada playlist ini kita akan ngebahas tentang desain grafis atau graphic design bahasa Inggrisnya. Sedikit aja ya video tuh ini pada intro kali ini. Desain grafis, ini ada pengertiannya yang saya ambil dari salah satu website, blog websitenya yaitu fastwork.id. Nah, desain grafis adalah proses mengkombinasikan tipografi, ilustrasi, fotografi, dan cetak untuk tujuan persuasif atau mengajak, memberikan informasi atau perintah. Jadi, desain grafis terdiri dari beberapa elemen. Nah, disebutkan di sini elemennya itu adalah tipografi atau tulisan, ilustrasi, fotografi, cetak. Dan cetak-cetak itu maksudnya yang di print out gitu ya, untuk tujuan persuasif atau mengajak, memberikan informasi atau perintah. Sehingga dengan menggunakan desain grafis ini, proses ajakannya lebih menarik. Bagaimana kita membuat sebuah karya visual yang dia lebih eye catching sehingga orang itu lebih mudah tertarik ya, lebih mudah terpersuasif gitu ya. Lebih mudah tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ingin kita berikan ya informasi kepada orang-orang sehingga orang-orang itu bisa paham, oh ternyata ini lebih mudah memahaminya sehingga orang tertarik gitu ya mengajak. Contohnya tuh kayak misalnya kita membuat sebuah desain produk gitu ya. Sebuah desain produk untuk menjual sebuah katakanlah itu makanan ya dengan kita mempandu padankan beberapa elemen tadi seperti tipografi, ilustrasi dan fotografi, kita bisa membuat sesuatu desain yang menarik sehingga orang-orang mau membeli produk kita, mau membeli makanan kita gitu, yang kita jual tentunya. Memberikan informasi dan perintah tentunya dengan desain grafis, proses pemberian informasi akan lebih menarik, akan lebih eye catching sehingga orang lebih tertarik tuh ngebaca atau memperhatikan daripada ini kita informasi yang ingin kita present atau kita sampaikan gitu ya. Nah, itu aja sedikit pengertian daripada desain grafis yang saya ambil dari salah satu blog fastwork.id. Belepotan ya. Oke. Baik, pada dasar ini kita nggak banyak-banyak ngebahas ya. Sekilas saja. Tentunya nanti setelah ini kita akan masuk ke tutorialnya di video berikutnya. Jadi sebelum sebelum kita masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kita membahas teorinya lah gitu lah ya bahasanya. Nah, ini tadi mengenal 8 jenis desain grafis. Ya, sebenarnya banyak sekali desain grafis itu, tapi saya sampaikan di sini berdasarkan mengenal 8 jenis saja gitu ya. Dan sekali lagi saya ambil ini dari blognya fastwork.id. Pertama, desain grafis identitas visual. Sistem identitas visual adalah suatu sistem komunikasi visual yang membentuk identitas dari suatu perusahaan, lembaga, atau suatu produk. Identitas visual sering digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa yang sama dengan pemilik pesaing sehingga customer akan mudah mengidentifikasi suatu merek hanya dengan melihat sebagian dari tampilan visualnya. Jadi pada poin pertama ini desain grafis itu bisa kita gunakan untuk tujuan komersil. Desain grafis sebagai identitas visual. Bagaimana kita memvisualisasikan identitas daripada suatu perusahaan. Jadi
Orang hanya dengan melihat desain kita, dari gaya desain kita, udah tahu nih ini perusahaan A. Hanya dengan melihat kartu nama gitu ya, hanya dengan melihat slogan atau hanya melihat spanduk kita A, itu mereka udah tahu kita tuh dari perusahaan mana gitu ya, sehingga menguatkan branding kita, identitas perusahaan tersebut. Jadi kira-kira kayak gitu singkatnya. Yang kedua, nah desain antar muka. Desain antar muka ini kalau sekarang disebut UI atau user interface, yang banyak Pak dibutuhkan karena kita tahu pengguna gadget Android semakin tinggi, pengguna alat-alat telekomunikasi seperti laptop, komputer juga semakin tinggi, sehingga teknologi Android itu yang mobile ya, itu diperlukan. Nah, tentunya UI designer atau desain antarmuka ini sangat diperlukan sekarang ya, dengan tujuan bagaimana mempermudah user atau pengguna aplikasi, website tertentu dalam mengakses layanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, poin berikutnya desain grafis, pemasaran, dan periklanan. Nah, seperti yang dikemukakan di depan tadi, bahwasanya desain grafis itu memudahkan kita dalam menyampaikan informasi dan mengajak sehingga lebih persuasif. Tentu ini bisa digunakan, eee, contohnya itu adalah ketika kita melihat sebuah iklan di billboard, seperti di papan iklan yang ada pinggir jalan ya, seperti di spanduk-spanduk, seperti di brosur ya. Nah, itu adalah contoh daripada desain grafis, pemasaran, dan periklanan. Sehingga orang atau sebuah perusahaan itu bisa mengiklankan produknya dengan bagus gitu ya, melalui desain grafis ya, misalnya kayak di Instagram gitu ya, banyaknya kita lihat usaha-usaha, banyak kita lihat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan desain agar orang lebih interest, agar orang lebih tertarik dengan produknya gitu. Jadi untuk packagingnya gitu ya. Berikutnya, desain sebagai sarana publikasi ya, tentu aja dengan desain yang menarik tentunya akan mempublikasikan atau kita lebih mudah untuk mempublikasikan sebuah produk atau layanan. Gak usah jauh-jauh lah, contohnya di sosial media aja, Instagram katakanlah, Facebook katakanlah, Twitter katakanlah, teman-teman semua mungkin kita semua itu suka ya lihat-lihat yang eye catchy, desain-desain yang bagus gitu ya. Misalnya kayak penyebaran-penyebaran katakanlah virus ya, yang ditampilkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik sehingga kita lebih mudah tangkap gitu ya. Kita lebih mudah mengetahui hanya dengan melihat dari gambar saja. Nah, motion grafis itu seperti apa ya, animasi ya, seperti animasi. Nanti kita akan lebih ke seperti animasi sih, yang bertujuan untuk iklan, cuplikan video atau video ajakan gitu ya, atau video himbauan yang berbentuk animasi dua dimensi. Bisa juga ada di website-website. Berikutnya adalah untuk komersil lagi, yaitu desain kemasan. Semakin menarik ini kemasannya atau packagingnya, maka produk itu biasanya akan semakin laris. Karena kita tahu di zaman yang sekarang ini ya, di mana publikasi lebih mudah kita lakukan via sosial media, tentunya dengan produk-produk yang kemasannya bagus akan lebih cepat viral gitu dan akan lebih tertarik orang untuk membelinya. Nah, grafis lingkungan ini teman-teman semua pernah nggak sih ngeliat graffiti, ngelihat mural ya, mural itu kayak lukisan tapi dia di tembok-tembok besar, museum ya, di navigasi transportasi umum, merek-merek di kantor itu yang sifatnya terapan di lingkungan sekitar kita gitu ya.
Nah, itu salah satu pemanfaat desain grafis sebagai desain grafis lingkungan. Berikutnya, seni dan ilustrasi untuk desain grafis. Biasanya digunakan pada desain kaos, ya. Desain kaos, habis itu di novel-novel, di video game ya. Banyak bisa kita lihat itu yang ilustrasi-ilustrasi desain grafis itu. Nah, tentunya dengan menguasai atau mengetahui, setidaknya kita bisa ngedesain, bisa menggunakan tools seperti software-software desain grafis lainnya seperti Corel dan Illustrator. Banyak ya. Kalau di Adobe itu ada Illustrator, Photoshop, InDesign gitu ya. Itu salah satu software atau tools untuk desain grafis. Mungkin kita akan lebih sering nanti menggunakan Adobe Illustrator. Dan di Corel itu ada Corel Draw tentunya nanti akan kita pelajari juga di tutorial ini. Nah, dengan adanya desain grafis ya kita bisa membuat sesuatu yang lebih menarik dan lebih menjual. Bisa aja teman-teman semua ngedesain undangan, ngedesain kartu nama, ngedesain spanduk, ngedesain sertifikat. Ya nanti teman-teman semua itu bisa menjadi suatu nilai jual, skill untuk bisa teman-teman semua manfaatkan ya di dunia kreatif gitu ya. Sehingga bisa mendapatkan ya kita tahulah pundi-pundi uang gitu ya. Nah, pada tutorial di playlist ini software apa yang akan kita gunakan? Baik software apa? Pertama kita akan pakai Corel. Tuh, kita akan pakai Corel Draw dan kita akan pakai Adobe Illustrator gitu. Corel Draw. Hmm, saya langsung download di sini aja atau kita menggunakan Adobe Illustrator. Ya, ini bisa dibeli teman semua atau gunakan versi trialnya. Nanti kita akan bahas lah ya yang versi-versi lain. Ini Adobe Illustrator free trial. Ini kita akan gunakan ini ya. Tentunya nanti kita akan implementasikan sehingga bisa mendapat nilai jual. Saya kira itu untuk intro daripada kelas atau playlist multimedia yaitu desain grafis. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.